saya Eka Yanti SKM. Saya konsultan kesehatan dari Kesehatan Provinsi. Tujuan kita datang kemari ingin memberikan sosialisasi kepada ibu dan bapak semua tentang bahaya penyakit dalam, yaitu penyakit PTM, penyakit tidak menular tapi mematikan. Juga nanti kita bahas tentang penyakit kanker dan tumor. Ya, saya mau bertanya sama ibu yang hadir di sini, bapaknya sehat? Ibunya sehat? Sehat. Ada yang asam lambung? Ada? Ada yang kolesterol? Ada yang darah tinggi? Ada yang asam urat? Ada. Sehat yang mana? Badannya sehat. Badannya sehat, alhamdulillah. Itulah orang Indonesia ya Pak. Kalau masih sehat, walaupun sudah memiliki penyakit PTM, penyakit tidak menular namun mematikan, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, masih dikatakan sehat. Ya, padahal apa? Sakit asam lambung ini juga pembunuh. Ya. Saya mau bertanya lagi kepada ibu dan bapak yang ada di sini. Apa itu kanker, Pak? Kanker kering. Kalau di kantor camat juga Bu Camat bilangnya kantong kering ya. Kemarin di Kecamatan Tualang Muandau Desa Beringin juga kantong kering, kantor camatnya juga kantong kering, di sini ya juga. Sama ilmunya. Berarti sama ya Pak ya. Di sini juga ya. Kalau Bapak dan Ibu bilang kanker kantong kering, saya benarkan tapi sedikit. Kenapa? Karena kalau kita sudah terkena kanker ini, biaya pengobatannya tidak ada yang murah, tidak ada yang gratis. Untuk kemoterapi, untuk operasi memakan biaya yang cukup mahal. Mengakibatkan apa Pak? Harta kita habis, kemudian terjadi kantong kering. Ya. Kenapa suara saya tidak mau pakai mic? Suaranya sudah besar Pak. Dia seorang Batak itu suaranya kuat, tapi yang sudah dangdutan. Nggak marah gitu Pak. Ya. Namun kanker yang saya maksud di sini adalah perubahan sel normal menjadi tidak normal yang kita sebut sebagai abnormal. Kanker berawal dari tumor. Tumor ada dua. Yang pertama tumor jinak, yang kedua tumor ganas. Tumor jinak seperti apa Bu Epa? Adanya benjol-benjolan seperti di media gambar ini Bu. Jadi kalau terdapat benjolan seperti ini, jangan pernah dikotak-katik. Kalau bahasa sehari-hari kita itu diurut-urut. Ya, kalau orang Jawa bilang dikusut-kusut. Kenapa? Karena bisa berubah sifat menjadi tumor ganas atau yang kita sebut sebagai kanker. Ini di mana? Di Desa Kutopait. Ya. Di Desa Kutopait. Kenapa? Jadi gimana Bu Epa kalau kami memiliki benjolan? Ambil air hangat, dikasih garam sedikit, dikompreskan setiap malam 10 sampai 15 menit saja. Kenapa? Karena kalau diurut-urut menggunakan tangan kita ini walaupun kita cuci setiap detik pakai hand sanitizer, belum tentu bersih, pasti ada kumannya. Jadi ambil air hangat, dikasih garam sedikit, dikompreskan selama 10 sampai 15 menit setiap malam. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini Bapak dan Ibu dari lahir sudah membawa atau sudah kita dititipkan oleh Tuhan yang namanya bibit kanker. Gennya itu kalau di kesehatan namanya gen proto-onkogen. Gen kanker ini sama seperti usus. Dari lahir kita bawa usus, kemana-mana kita bawa usus. Atau ada tadi yang ke kantor desa lupa bawa usus? Enggak. Semua bawa usus? Bawa. Begitu juga gen kanker. Ibu bawa kemana-mana setiap hari. Kapan aktifnya Bu Epa? Nanti. Kalau daya tubuh kita sudah lemah, di situ mulai kanker akan menggerogoti. Apa pemicunya? Banyak. Yang pertama adalah makanan minuman yang mengandung zat karsinogen atau pupuknya kanker. Siapa selalu menyimpan pupuk kanker? Kaum ibu-ibu. Apa itu? Penyedap rasa. Ya, apapun mereknya Ibu tujuannya sama. Kenapa? Ambil salah satu penyedap rasa. Contoh apapun mereknya, tumbuhan bunga kita sudah mau mati, silakan Bu pada tumbuhan bunga itu. Pasti akan subur. Begitu juga gen kanker yang kita bawa ini. Setiap hari Ibu makan namanya penyedap rasa, pasti akan subur. Jadi
masak itu lebih enak pakai gula, garam, tomat. Yang penting itu masaknya jangan meleset. Masih enak itu. Ya. Oh nggak bisa Bu, anak saya sudah terbiasa kalau tidak pakai penyedap rasa dia tidak mau makan, pakai secukupnya saja. Jangan dadar telur 1 Royconya sebungkus. Ya. Sedikit saja 10 karena apa? Ada sisi baik pada penyedap rasa. MSG itu ada pada penyedap rasa. Kemudian dari apa lagi gen kanker kita ini akan aktif? Dari faktor kimia dan fisika. Kimia seperti apa? Asap-asapan. Bapaknya merokok? Biasanya Bu, suaminya kalau di rumah merokoknya di dalam rumah atau di luar rumah? Luar dalam lah ya kan Bu, namanya rumah mereka. Iya. Karep-karepe. Ya. Mulai dari hari ini Pak, kalau bapaknya merokok, tolong merokok di luar rumah. Kenapa? Yang beresiko tinggi terkena kanker paru-paru itu bukan bapak, siapa? Anak, istri, atau keluarga kita yang ada di dalam rumah. Kenapa? 1 batang rokok itu sama dengan 60 nikotin atau racunnya. Bayangkan, bapak 1 hari berapa bungkus? Jadi dikurang-kurangi 3 bungkus. Dikurang-kurangi ya Pak? Ya? Iya, tapi kayak di desa Penaso Pak, udah Bu, udah saya kurangi dari mana? Dari bungkusnya. Lalu ada kawan Bu, cepet habisnya Bu. Ya? Iya, Ibu ini semua nggak boleh. Penyedap rasa nggak boleh, rokok nggak boleh. Tutup aja lah Bu pabriknya, itu dia bisa negara, tidak bisa kita tutup. Hidup itu pilihan, mau sehat, mau sakit, pilihan kita. Pabrik rokoknya atau bapak yang datang ke warung Pak? Bapak yang datang ke warung, tidak pabrik rokok datang. Ya, jadi dikurang-kurangi, bapak merokok di luar rumah. Kemudian dari apa lagi gen kanker kita ini akan aktif? Dari faktor fisika, gelombang elektromagnetik. Contoh apa? Laptop, handphone, tiang tower. Semua sekarang pakai handphone Bu. Kalau handphone dipergunakan secara benar, tidak mengakibatkan penyakit. Yang benar seperti apa? Pergunakan telinga sebelah kiri untuk mengangkat telepon. Saya ulangi, pergunakan telinga sebelah kiri untuk mengangkat telepon. Kenapa tidak telinga sebelah kanan Bu Epa? Karena telinga sebelah kanan kita ini radiasinya 5.000 kali lipat. Bisa mengakibatkan 3 kanker. Kanker otak, kanker mata, kelenjar getah benih. Ya, hati-hati. Kemudian apa Bu? Handphone yang lagi dicas jangan pernah dipakai untuk menelpon. Jadi nanti dicabut dari colokannya, pakai untuk menelpon. Setelah nanti selesai baru dicolokkan kembali. Sayang chargernya apa sayang telinganya Bu? Telinga. Bu, mohon maaf ada pertanyaan biar langsung nyambung begitu. Saya mau tanya ini. Kan bisa pakai kita harus katakan begitu. Kita letakkan ada setengah meter gitu itu juga bisa ngomong Bu. Iya, makanya dilespekerkan Pak. Jadi artinya apakah itu masih juga ngaruh? Tidak, makanya kalau kita pembicaraannya ya 1 hari itu tidak boleh lebih 30 menit untuk menelpon dalam 1 hari. Loh sayang lah Bu, tayangnya belum habis, saya belum selesai pembicaraannya, dilespekerkan, jauhkan. Kalau tidak, sudah ada 30 menit, dihentikan sebentar Pak, ada iklan, berhenti sebentar nanti sambung kembali. Karena kalau Ibu menelpon terlalu lama, menggibah terlalu lama di telepon, apa Bu yang terasa? Panas. Di situ mulai otak saraf kita menggerogoti, sama seperti tiang tower. Pada malam hari, ya tiang tower itu menggerogoti otak saraf kita Bu. Makanya kebanyakan kalau kita ada tiang tower di sebelahnya itu agak sulit mendapatkan sinyal. Karena apa? Tadi satelitnya digerogoti. Ya, itu dari kemudian tolong perhatikan anak-anak kita Bu, jangan dibiasakan kalau nangis dikasih handphone. Ini sekarang saya heran nih, anak bayi dimasukkan dalam ayunan, nangis, masukkan handphone ke ayunan, dihidupkan lagu kucu-kucu hotahe, dihidupkan lagu ini Macarena, tiktokan. Yang canggih mamanya atau anaknya? Mamanya. Ya. Mamanya masak. Jadi mamanya supaya bisa masak dikasih aja handphone ya kan? Tapi dia tidak tahu radiasi itu sudah menggerogoti otak sarafnya. Makanya kebanyakan di Kabupaten Kampar, ya di Desa Tampung Lestari itu bidannya Ibu Bidan Dayu, banyak anak PAUD yang sudah terkena kanker otak. Dari mana? Main game. Kenapa? Dari kecil, dari bayi sudah diletakkan handphone di dalam ayunan, kemudian dibiasakan main game. Tolong dijaga Bu anak, ya. Kemudian dari apa lagi?
Gen kanker yang kita bawa dari sejak lahir ini aktif. Dari selalu mengoleksi minyak goreng bekas. Minyak apa, Bu? Yang koleksi tahu namanya. Jelantah. Yang dikoleksi itu baju, hijab, gamis, jangan minyak jelantah. Ya, kenapa? Karena beda minyak dulu dengan minyak sekarang. Kalau minyak dulu kenapa Bapak Ibu bilang, Bu? Kenapa, Bu? Orang tua dulu itu makan pakai minyak jelantah, kenapa sehat? Beda minyak dulu dengan minyak sekarang. Kalau minyak dulu terbuat dari kelapa asli, kalau sekarang ini dari kelapa sawit. Makanya 2 kali 3 kali penggorengan warnanya sudah seperti lumpur lapindo. Nah, ya, apa yang Ibu makan gejalanya, apa itu reaksinya? Nanti Ibu wirid sebentar, duduk sila udah ganti kaki sebelah sana, ganti kaki sebelah sini. Kenapa? Kolesterol, rematik, asam urat. Oh Bu, saya di rumah sudah tidak mengoleksi namanya minyak jelantah. Tidak mungkin Ibu setiap hari tidak ada jajan. Gorengan, mie ayam, mie instan, bakso. Maaf, saya tidak menyebutkan yang jualan gorengan atau yang jualan bakso. Ya, positif tidak mungkin mereka 2 kali pemakaian. Jadi itu tadi faktor-faktor terjadinya gen kanker kita ini aktif. Saya masuk.